Halo teman-teman semua, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang faktor komunikasi dan media. Nah, ini penting banget loh karena kita hidup di era digital yang memengaruhi kehidupan bersama. Perkembangan teknologi komunikasi dan media digital dalam satu dekade terakhir telah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan manusia, termaksud dalam kehidupan beriman. Nah, sekarang saya mau bertanya, seberapa penting sih media digital itu bagi kehidupan gereja? Media digital itu penting dalam kehidupan gereja. Kenapa? Karena media digital bukan hanya alat informasi, tetapi juga membantu kita dalam berkomunikasi, berelasi, dan memahami pengalaman religius. Dalam konteks gereja, dikatakan dalam dokumen Omnio et Operatio dijelaskan bahwa media komunikasi memiliki peran penting dalam pembangunan persatuan dan kemajuan umat manusia. Berarti gereja juga harus menyelesaikan ya. Bagaimana sih peran pastoral komunikasi di sini? Betul, pastoral komunikasi menjadi sarana penting bagi gereja untuk menjadi relevan dalam mewartakan Injil di tengah masyarakat dalam dunia digital. Bahkan dalam dokumen gereja, Communio of Progresso ditegaskan bahwa media komunikasi adalah anugerah dari Allah yang digunakan untuk membangun persekutuan dan menyebarkan iman umat. Dalam komunikasi terdapat simbol-simbol yang digunakan dalam bahasa. Simbol adalah sesuatu yang mewakili hal yang berdasarkan kesepakatan bersama. Komunikasi dapat dipahami sebagai proses ketika seseorang memberi respon terhadap perilaku simbolik yang ada. Secara teologis, komunikasi berakar pada Allah. Allah menyatakan dirinya melalui wahyu, dalam sejarah keselamatan, dan dalam kitab suci. Puncak komunikasi Allah terlihat dalam Yesus Kristus sebagai sabda yang menjadi manusia. Menurut dokumen Communio et Progresso bahwa media komunikasi sosial merupakan anugerah Allah yang harus dimanfaatkan untuk membangun persekutuan dan penyebaran kabar keselamatan. Inkarnasi menjadi model komunikasi yang paling konkret. Yesus hadir dalam kehidupan manusia dan berbicara sesuatu tentang mereka. Ini menjadi dasar bagi gereja untuk menyampaikan pesan secara iman, kontekstual, relevan, dan mudah dipahami. Gereja adalah komunikasi kombinatif. Komunikasi tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga membangun relasi. Di era digital ini, komunikasi iman juga hadir dalam ruang virtual, namun tetap perlu menjaga keseimbangan dengan komunitas nyata. Media pastoral berkembang dari lisan, cetak, elektronik, hingga digital. Selain itu, komunikasi juga berubah dari satu arah menjadi dialogis dan partisipatif, di mana umat ikut terlibat aktif. Media memiliki berbagai fungsi dalam pastoral, yaitu fungsi informatif, formatif, evangelisasi, komunikatif, dan partisipasi. Media membantu gereja menyampaikan iman, membina umat, dan membangun persekutuan. Namun, media digital juga membawa tantangan seperti hoax, serta berkurangnya perjumpaan nyata. Selain itu, media tidak dapat menggantikan sakramen yang membutuhkan kehadiran fisik. Dalam dokumen Communio et Progresso yang menyatakan bahwa komunikasi sosial memiliki tujuan membangun persekutuan dan memajukan kehidupan manusia. Selain itu, media tidak dapat menggunakan sakramen yang membutuhkan kehadiran fisik. Dalam gereja juga ditegaskan bahwa realitas virtual dapat menggantikan pengalaman iman yang nyata. Dalam dokumen The Rapid Development
Media harus digunakan untuk menyampaikan kebenaran dan membangun kehidupan manusia. Oleh karena itu, gereja harus bijaksana dalam menggunakan media. Media harus menjadi sarana untuk memperdalam iman, bukan menggantikan relasi dengan Tuhan dan sesama. Terima kasih, Tuhan memberkati.